Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melanie Fikarvita dengan NPM 20 12 01 10 32. Di sini saya akan menjelaskan tentang kontrak drafting. Yang saya ambil judul kontrak jual beli. Pengertian jual beli pada pasal 1457 KUH Perdata, yaitu suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Terjadinya kontrak jual beli, adanya persesuaian kehendak dan pernyataan antara pembeli dan penjual tentang barang dan harga meskipun belum adanya tindakan levering pada pasal 1458 KUH Perdata. Beralihnya hak milik atas objek atau disebut levering pada pasal 1459 pada benda bergerak pada pasal 612 KUH Perdata bisa diserahkan secara nyata. Apabila tidak bergerak pada pasal 616 KUH Perdata dapat diserahkan pengumuman balik nama atau akta otentik. Atau tidak bertubuh pada pasal 613 dapat diserahkan dengan akta otentik atau di bawah tangan. Muatan materi kontrak, yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada komparisi, yang ketiga ada recitals, yang keempat ada premis, yang kelima ada isi kontrak, dan yang keenam ada penutup. Baik, dalam pembuatan kontrak, yang pertama kita akan memikirkan judul terlebih dahulu tentang apa judul kontrak tersebut. Judul kontrak dalam kontrak harus diperhatikan kesesuaian isi dengan judul serta ketentuan hukum yang mengaturnya, sehingga kemungkinan adanya kesalahpahaman dapat dihindari. Judul yang dapat saya ambil adalah kontrak jual beli. Selanjutnya, ada pembukaan. Pembukaan biasanya berisi tanggal pembuatan kontrak. Sebagai contoh, pada hari ini Senin, tanggal 3 bulan Mei tahun 2013, 3 Mei 2013, bertempat di Pekanbaru yang bertanda tangan di bawah ini. Selanjutnya ada komparisi penjual, yaitu pada pihak-pihak dalam kontrak perlu diperhatikan jika pihak tersebut orang pribadi serta badan hukum, terutama kewenangannya untuk melakukan perbuatan hukum dalam bidang kontrak. Yang pertama ada komparisi penjual, yang di mana menjelaskan tentang identitas penjual, yang sebagai contoh satu Cutina, umur 26 tahun, pekerjaan swasta yang beralamat di Jalan Patimura nomor 9, RT 2 RW 5, Kelurahan Sukamulya, Sail, Pekanbaru. Menurut keterangannya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Irfan Nugraha, umur 23 tahun, pekerjaan buruh bangunan, alamat Jalan Patimura nomor 23, RT 1 RW 5, Kelurahan Sukamulya, Sail, Pekanbaru, berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Pekanbaru nomor 21 garing B garing PN titik pengampu titik garing 3 garing PN titik PKB, sebagai pengampu dalam hal melakukan tindakan pengurusan pada pasal 449 BW. Selanjutnya, dalam perjanjian ini disebut sebagai pihak pertama atau pihak penjual. Kita masuk ke komparisi pembeli. Di sini menjelaskan tentang identitas pembeli. Sebagai contoh, Freddy Wesley, umur 29 tahun, pekerjaan wira swasta yang beralamat di Perum Sehat Asri Blok 35, SDM Timur, Sail, Pekanbaru. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama kepentingannya diri sendiri. Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai pihak kedua atau pihak pembeli. Baik, selanjutnya kita masuk ke recitals. Recital yaitu penjelasan resmi atau latar belakang terjadinya suatu kontrak. Sebagai contoh, dengan ini menerangkan bahwa pihak pertama adalah pemilik satu unit kendaraan roda 2 merek Honda Vario dengan nomor polisi BM4124NU warna silver black tahun pembuatan 2011 yang berniat dijual kepada pihak kedua. Bahwa pihak kedua dalam keterangannya menyatakan menerima penjualan atas barang milik pihak pertama. Sama dengan premis, yaitu contohnya, atas keterangan tersebut, dengan ini para pihak menyatakan kesepakatan untuk mengadakan perjanjian jual beli dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut. Di sini terdapat penjelasan resmi yang dimana telah dinyatakan telah ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Baik, selanjutnya kita menuju ke isi kontrak. Bagian yang merupakan inti kontrak yang memuat apa yang dikehendaki, hak, dan kewajiban termasuk pilihan penyelesaian sengketa. Baik, di sini akan menjelaskan bagian-bagian yang memuat cara pengesahan, memuat apa yang dikehendaki antara penjual dan pembeli. Seperti contoh, pasal 1 ada objek jual beli,
Yang kedua, ada harga yang telah ditentukan dan disepakati kedua belah pihak. Yang ketiga, cara pembayaran yang telah disepakati kedua belah pihak. Yang terakhir, ada penutup. Penutup adalah memuat tata cara pengesahan suatu kontrak. Sebagai contoh, demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak dan saksi dengan rangkap dua yang masing-masing memiliki salinannya dan memiliki kekuatan hukum yang sama. Tidak lupa dengan disediakannya materai baik pihak pertama dan pihak kedua dan saksi-saksi yang telah disepakati. Baik, dapat dijelaskan juga kontrak jual beli itu tadi sudah dijelaskan ada pembukaan, komparisi, recitals, premis, isi kontrak dan penutup. Penutupnya ada para pihak dan saksi, tanda tangan dan materai. Isi kontrak ada objek jual beli, harga, cara pembayaran, hak dan kewajiban, jangka waktu perjanjian, hak dan kewajiban, levering, biaya-biaya lain, dan klausula umum perjanjian. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.